Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat dahsyat dimanapun Anda berada, senang sekali saya Bayu Oktara kembali dapat berjumpa dengan Anda. Harapan kami tentunya kita semua dalam keadaan sehat walafiat, dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan selalu semangat untuk gaspol, memperbanyak ilmu, amal, dan pahala tentunya hanya di Gaspol. Seperti biasa kita akan mendengarkan cerita dan juga motivasi dari guru kita Ustadz Dasat Latif. Dan hari ini yang kita bahas adalah masih dalam rangkaian Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Tanggal berapa, Bu? 17. Mantap, 17 Agustus. Kita semua ingin merdeka. Salah satunya adalah merdeka secara keuangan, secara finansial, terbebas dari segala macam hutang. Dan kalau misalnya, kalau mendapatkan kebebasan finansial, yang harus kita lakukan adalah tentu berusaha. Betul nggak, Bu? Menurut Rasulullah SAW, usaha yang bisa kita lakukan adalah berdagang. Tidak sedikit dari kita harus pulang pagi, tidurnya juga cuman sebentar, bahkan begadang. Maunya sih ada berkahnya, nggak sia-sia. Itu yang akan kita bahas hari ini. Berdagang jangan cuma begadang. Kita akan segera undang Ustadz Dasat Latif untuk hadir bersama kita semua. Tapi sebelumnya perlu kami informasikan bahwa sahabat Dasat yang hadir di studio ini adalah ibu-ibu dari UMKM yang ada di sekitar Jakarta ya. Terima kasih Ibu sudah hadir semua. Dan tadi kami sudah memberikan link di Google Form untuk ikutan polling. Ada 3 pilihan, pertanyaannya adalah: jika sahabat Dasat ingin memulai berdagang, apa tujuan utamanya? Apakah A, untuk mencukupi perekonomian keluarga, ataukah B, menjadi pengusaha yang sukses, ataukah C, mengamalkan anjuran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Silakan. Baik. Langsung sama-sama kita undang, hadir bersama kita Ustadz Dasat Latif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bayu, Ustadz gimana Dasat, kabar? alhamdulillah sehat walafiat. Ustadz gimana? Sehat walafiat, alhamdulillah. Ya? Wah, alhamdulillah. Meskipun melelahkan dari Makassar. Oh iya, sibuk banget Ustadz, Ya. sana kesini setiap hari. Alhamdulillah. Begitu, Tapi kalau dibawa ke lillahi ta'ala, semua nyaman. Letihnya, tidurnya, makiannya, insya Allah akan jadi pahala. Kenapa? Karena kita bekerja lillahi ta'ala. Semata-mata karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu kuncinya dasar sekali. Baik, Ustadz izin. Dalam sebuah hadis yang direwayatkan oleh Baihaqi, Nabi Muhammad SAW pernah menyatakan salah satu pekerjaan yang dianjurkan untuk dilakukan umatnya adalah berdagang. Bunyinya kurang lebih sesungguhnya sebaik-baiknya usaha adalah berdagang. Oke. Mohon pencerahannya Pak. Soal dagang, 1. Pelajari seluruh sejarah hidup Nabi. Nabi dan Rasul yang 25. Itu sebelum diangkat menjadi Nabi dan Rasul, masa mudanya pasti ada 2 kerjanya. 1, masa remajanya adalah pengembala. Ya. Yang kedua, naik kelas pedagang. Rasulullah di bawah 12 tahun mengembala. Di atas 12 tahun kemudian berdagang. Nah, kenapa 2 pekerjaan ini, mengembala dan berdagang? Gembala itu kesabaran. 1 lari ke sini, kejar, tangkap di sini, lari lagi ke sini. Ya, kalau tidak sabar pasti melelahkan. Jadi pemimpin jangan tinggalkan sifat kesabaran. Ya, yang kedua adalah pedagang. Apa intisari dari dagang ini adalah kejujuran. Jujur itu terpercaya. Yusuf alaihissalam ketika meminta suatu jabatan, jadi tidak dilarang meminta jabatan, yang penting menguasainya.
Asal mampu dan menguasai. Yusuf alaihissalam berkata, angkat saya sebagai menteri ekonomi karena sesungguhnya saya kuat lagi terpercaya. Terpercaya itu jujur. Ya itu ya. Ini yang pertama soal dagang. Seluruh nabi dan rasul sebelum diangkat menjadi nabi dan rasul itu kerjanya dagang dan mengembala. Yang kedua soal dagang. Rasulullah SAW itu ternyata hidupnya lebih lama jadi pedagang daripada jadi nabi. Ya, Rasulullah jadi pedagang dari usia 12 tahun sampai usia 40 tahun. Betul. Maknanya 28 tahun. Sementara Rasulullah jadi nabi dan rasul dari 40 tahun sampai 63 tahun. Berarti pekerjaan dagang ini dilakoni Rasulullah jauh lebih panjang daripada misi sebagai nabi dan rasul. Itulah sebabnya dalam Al-Quran Allah jelaskan wa ahallallahu bai'a wa harramar riba. Allah halalkan jual beli, tapi Allah haramkan riba. Hati-hati bagi para pedagang. Pintu masuknya setan itu riba. Seluruh ulama bersepakat riba itu haram. Nah, yang jadi persoalan praktek riba itu seperti apa? Tahan dulu Pak Ustadz. Ini pasti butuh penjelasan lebih jauh lagi nih. Karena pengertian riba mungkin ada perbedaan pendapat juga antar ulama mungkin ya Pak Ustadz ya. Ribanya haram, tapi pelaksanaannya bagaimana? Sebelum kita bahas lebih jauh Pak Ustadz, tadi di awal kami memberikan polling buat sahabat Dahsyat yang hadir di studio. Karena ini ibu-ibu semuanya pelaku UMKM nih. Yang berdagang nih Pak Ustadz. Apa itu UMKM? Usaha menengah kecil dan mikro. Jadi ada yang bisnis kuliner. Sudah menengah, kecil, mikro lagi. Maksudnya segala lapisan gitu Pak Ustadz. Jadi ada yang dagang kuliner, ada juga yang mainan. Nah jadi apa motivasi sebenarnya untuk berdagang? Hasil pollingnya pilihannya seperti ini kurang lebih Pak Ustadz. Apa tujuan utamanya? Apakah A. mencukupi perekonomian keluarga, B. menjadi pengusaha sukses, atau C. mengamalkan anjuran Rasulullah SAW? Yang paling banyak dipilih adalah mencukupi perekonomian keluarga. Mohon tanggapannya. Nah, saya mau tanya dulu nih ibu-ibu nih, lelah enggak berdagang? Lelah enggak berdagang? Lelah karena niatnya ibu ini. Mencukupi perekonomian keluarga, jadi tidak cukup kecewa. Aduh, setengah mati dari subuh sampai subuh, ya kan? Sudah kecil, minimalis lagi. Sudah mikro lagi. Yang kedua, mengamalkan anjuran Rasul. Maka insya Allah ibu begadangnya, nguleknya, ke pasarnya sambil nawar. Beda 10.000 dikelilingi satu pasar tuh. Ya kan? Semua akan jadi amal. Kenapa? Karena mengikuti sunnah Rasul. Nah kemudian yang ketiga, menjadi pengusaha sukses. Pasti capek. Karena tidak ada jaminan kita berusaha jadi sukses. Tapi kalau dia berusaha yang merdeka, tahu? Pengusaha yang merdeka, tahu? Gimana tuh Pak Ustadz? Apa ibu? Pengusaha yang merdeka itu adalah jauh dari larangan Allah. Praktek dagangnya mengikuti prototipe Rasulullah SAW. Ya Muhammad, berapa harga kainmu? Oh, saya dikasih hadiah 10 dirham. Terserah kau mau beli 10 dirham boleh, kau kasih untung saya juga boleh. Yang penting saya tidak rugi. Ada dagang seperti itu di sini? Ada? Makanya lelah. Iya kan? Mana ada yang dagang seperti itu? Nabi katakan kalau yang kita banyak kan, bos berapa harganya ini? Oh 10.000. Mahal betul. Itu aja modal, sama-sama kita UMKM maka saya kasih kau modal. Padahal sudah ada untungnya. Ketika ibu bapak mengatakan modal pada satu untung, itu sudah riba. Kenapa? Menipu pembeli. Bayangkan kalau saya datang dengan membawa duit seadanya, jeripaya saya kumpul 3 bulan, saya mau beli sesuatu yang saya inginkan, lalu ternyata yang saya beli itu tipu saya, bagaimana penghasilan mau berkah? Maka orang yang berdagang seperti ini, dia dapat untung di dunia, tapi demi Allah kau tidak akan merdeka dari asap neraka. Jadi dagang itu yang merdeka adalah jauh dari praktek-praktek maksiat. Pedagang yang merdeka itu adalah mereka yang berdagang sesuai dengan perintah Rasulullah SAW. Allahumma shalli ala Muhammad. Dahsyat sekali. Pak Ustadz, tapi sebenarnya saya pengen punya pertanyaan nih. Kalau misalnya saya disuruh bos saya untuk berdagang, saya hanya ikutin arahan bos. Kalau misalnya saya nggak disuruh naikin harga sama bos saya, nanti saya dipecat. Gimana tuh?
Jangan dijawab dulu Pak Ustadz. Jangan kemana-mana sahabat Dahsyat, kami akan kembali saat lagi tentunya hanya di Gaspol. Gaspol memang. Ulama kontemporer mengatakan kalau posisi kita tidak ada pilihan, kalau saya berhenti di sini anak saya kelaparan, kalau saya berhenti di sini saya tidak bisa hidup sama sekali. Itulah disebut darurat. Tapi apa betul kondisinya darurat seperti itu? Tempat menunggu di hari tua, tempat akhir menutup masa. Oke. Terima kasih sahabat Dahsyat, Anda masih bersama kami tentunya hanya di Gaspol. Gaspol memang. Kita lanjutkan lagi Pak Ustadz, seperti tadi ada satu pertanyaan. Apabila saya seorang karyawan disuruh menjual sama bos saya, bilang sama pembeli nanti ini barang baru. Padahal saya tahu ini bukan barang baru. Gimana Pak Ustadz? Islam hadir memerdekakan. Itulah bedanya pegawai dengan budak. Kalau zaman dulu budak itu tidak ada pilihan. Kalau sudah juragannya, tuannya katakan kamu bilang baru, tidak boleh dia melawan. Kalau tidak mau dia bisa dibunuh. Itu budak. Itu budak. Tapi Mas Bayu ini pegawai. Ya. Kau jual ini ya, katakan ini baru. Meskipun ini tidak baru. Mas Bayu ada pilihan apa tidak? Pilihannya adalah saya ikut kata bos atau berhenti. Ya itu berarti masih ada pilihan. Kalau orang beriman, dia akan komplain dulu. Ya, Pak ini salah, barangkali keliru. Kalau hari ini saya lakukan dapat untung, tapi kemudian konsumen kita tahu, maka akan dicaplah kita bahwa ini kita pedagang bohong. Kalau sudah dicap oleh pembeli pembohong, maka kita akan sulit untuk berdagang lagi untuk kedua kalinya. Ajak dia ngomong dulu, ya. Kalau tidak, Mas Bayu pilihannya. Satu berhenti kerja di tempat itu karena sudah praktek maksiat, atau terus bekerja tapi tanpa ridha Allah. Ada pilihan. Waduh. Ya kan, ada pilihan. Nah, ulama kontemporer mengatakan kalau posisi kita tidak ada pilihan, kalau saya berhenti di sini anak saya kelaparan, kalau saya berhenti di sini saya tidak bisa hidup sama sekali. Itulah disebut darurat. Tapi apa betul kondisinya darurat seperti itu? Ya kan? Kalau masih ada pilihan, kita boleh keluar. Maka modal itulah sebabnya Yusuf alaihissalam minta saya kuat lagi terpercaya. Jadi pedagang itu modal utamanya adalah kepercayaan. Maka ketika pilihan seperti itu ajak ngomong, yakinkan, tapi tidak dan kita sudah tidak bisa bekerja dengan tenang karena ada praktek maksiat, pilihan kita war. Dahsyat Insya Allah sekali. Allah kasih pekerjaan yang lebih baik. Insya Allah juga ada yang mengatur ya Pak Ustadz ya. Ya. Baik Pak Ustadz, masih kaitan dengan Hari Kemerdekaan, saya mau menyapa ibu-ibu yang ada di sini untuk bertanya nih Pak Ustadz. Ini harus dijawab dengan cepat. Nggak boleh lebih dari 1 detik untuk mikir. Apa yang pertama kali terpikirkan saat mendengar kata merdeka? Merah putih. Oke, Ibu, apa yang pertama kali terpikirkan saat mendengar kata Soekarno-Hatta? Pahlawan. Ibu, apa yang terpikirkan kalau saya minta Ibu menyebutkan nama pahlawan yang namanya dijadikan nama jalan? Diponegoro. Oke, Ibu, apa yang terlintas saat mendengar kata merah putih? Bendera. Tepuk tangan dong buat semuanya. Luar biasa. Tapi pertanyaan cepat ini kayaknya kurang sah kalau kita nggak tanya juga ke Ustadz Dahsyat Latif. Betul ya Bu ya? Boleh dong Ustadz. Saya mau nanya tapi Ustadz harus menjawab dengan cepat nih. Ya. Pertanyaannya. Mohon sebutkan lomba 17 Agustus yang paling berkesan Ustadz Dahsyat. Lagu Solo. Gimana maksudnya? Dulu waktu saya SD, ada kan kita Porseni, Pekan Olahraga Seni. Betul. 17-an dikumpul kita satu kecamatan dari semua. Saya selalu ikut lomba menyanyi lagu Solo. Wow. Lagu yang paling saya ingat itu lagu saya waktu itu. Gimana Pak Ustadz? Yaitu di sana tempat lahir beta, dibuai dibesarkan bunda, tempat menunggu di hari tua, tempat akhir menutup masa. Oke. Baik, Lagu pertanyaan nyanyi berikutnya sendiri. Pak Ustadz. Ya.
Mohon sebutkan nama pahlawan yang berasal dari tanah kelahiran Ustadz. Sultan Hasanuddin. Mantap, dari Makassar. Pertanyaan berikutnya. Kenangan masa kecil Ustadz saat merayakan 17 Agustusan. Panjat pohon pinang. Panjat pinang. Panjat pinang. Panjat pinang. Wah, Masya Allah. Sampai sekarang. Waktu selama pandemi jarang tuh Pak Ustadz panjat pinang. Padahal sekarang ini kita alhamdulillah dengan pertolongan Allah kita sudah boleh lagi rayakan 17 Agustus secara terbuka di lapangan. Masya Allah. Baik, nah tadi kan Pak Ustadz di awal kita juga sudah memberikan polling masih dalam kaitan usaha nih Pak Ustadz. Salah satu yang dipilih adalah yang B, yaitu menjadi pengusaha sukses. Saya mau tahu nih, kenapa memilih pilihan B? Boleh angkat tangan yang memilih B? Alasannya satu, meningkatkan perekonomian keluarga. Kedua, ingin membantu banyak orang. Yang ketiga, ingin membuka lapangan pekerjaan. Itu aja. Luar biasa, mulia sekali niatnya. Kalau itu terwujud, membantu orang, membuka pekerjaan, itulah yang disebut usaha yang sukses. Usaha yang sukses itu tidak selalu banyak asetnya. Tapi yang baik adalah meskipun dia kecil, meskipun sederhana usahanya, UMKM. Mini, menengah, kecil, mikro. Mini tuh kayaknya segini banget Pak Ustadz, sampai selonjoran aja susah. Meskipun ibu usahanya usaha rumahan, tapi membuka lapangan kerja di sekeliling rumah ibu. Tetangga-tetangga terhidupi, maka itulah usaha yang sukses. Hairun nas anfa'uhum limnas. Sebaik-baik manusia di antara kalian yang paling banyak manfaatnya buat orang lain. Ngapain buka usaha yang asetnya sampai miliaran? Tapi toko-toko kecil di samping rumah kita tutup gara-gara usaha kita. Ya, yang baik yaitu ikut sama. Yang maju, yang atas makin atas, ya, yang kecil ikut naik ke atas. Ikut terbawa ya. Ikut terbawa. Itulah usaha yang sukses. Ketahuilah kita berbeda pebisnis yang beriman dengan pebisnis yang munafik. Pebisnis yang beriman dengan pebisnis yang fasik. Kalau pebisnis yang beriman orientasinya selalu mudaratnya seperti apa, faedahnya selalu memikirkan yaitu kemerdekaan dari praktek-praktek haram. Mas Bayu, siap. Usaha dagang itu dalam Islam sudah sejak awal. Dan sejarah peradaban Islam, ya, baca deh sejarah-sejarah peradaban Islam yang raja dan sultan-sultan yang sukses itu karena ditopang oleh pengusaha-pengusaha dermawan. Rasulullah SAW juga salah satu sebab kesuksesan beliau berdakwah karena ditopang oleh sahabat-sahabat yang kaya dan dermawan. Sebaliknya banyak juga orang kaya tapi pelit. Kalau cuma pelit Mas Bayu masih aman. Ya, tapi kalau sudah pelit dan serakah, ini yang jadi masalah. Kenapa? Karena dia pelit, tidak mau berbagi, belum merusak. Tapi kalau serakah, dia ngambil haknya orang. Dia serakah, dia bagaimana dia usaha, dia tutup. Maka pengusaha seperti itu bukanlah pengusaha yang merdeka, tapi dia pengusaha penjajah. Penjajah dari bangsanya sendiri. Auzubillah min dzalik. Auzubillah min dzalik. Pak Ustadz, tapi kan namanya berdagang gitu ya tidak lepas dari adanya persaingan bisnis. Menyikapinya gimana Pak Ustadz terhadap pesaing-pesaing kita? Kalau tadi kan sebenarnya kita maunya mengangkat mereka juga untuk usaha sama-sama. Ya. Tapi kalau mereka yang merasa tersaingi dan akhirnya menjatuhkan kita, gimana cara menyikapinya? Ya, jangan sampai praktek kita lakukan adalah praktek kemaksiatan. Kalau orang yang prakteknya baik, jujur, harganya tidak manipulatif, pasti orang akan datang dengan sendirinya. Pasti akan datang. Jadi pertama tadi, berbisnislah dengan tidak menghalalkan segala cara. Yang kedua, setelah itu kita orang beriman, maka setelah dapat untung berbagi. Karena yang untung ibu-ibu yang berdagang nih, punya aset sampai puluhan juta di rekeningnya ibu, tapi ibu tidak mau berbagi, pelit. Ibu kira tiba-tiba dalam dagang tabrak, wafat. Siapa yang punya ini rekening Bu? Nggak ada. Siapa? Istri kedua. dia akan menikah lagi suami ibu. Ya, maka ketika untung yang 12 miliar, yang 2 miliar, 1 miliar, itu belum tentu kita punya yang di tabungan. Yang kita punya, ibu dapat untung,
tutup hari ini, alhamdulillah dapat 2 juta untungnya. Dia keluarkan 2,5%. Yang 2,5% inilah ibu untung yang tidak ada yang bisa mengambilnya. Dan 2,5% ini menurut janji Quran, ku gantikan dengan beratus-ratus kali lipat. Dahsyat sekali. Masya Allah. Mudah-mudahan apa yang disampaikan Ustadz Dasat menjadikan kita sebagai pedagang yang memang mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan langsung antipati terhadap persaingan, tapi justru sama-sama kita usaha sehingga mendapatkan berkahnya juga bareng-bareng begitu ya Bu ya. Setelah ini kami akan memberikan kesempatan sahabat Dasat yang hadir di studio untuk bertanya. Untuk itu jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Gaspol. Gaspol memang. Pas ngontrak sendiri kita beli aset Januari, Februari, Maret PSBB. Itu sempat beberapa bulan tabungan yang kita punya tuh habis. Nggak ada. Dan saya sempat berpikir udahan. Saya yakin ada Allah yang bantu saya. Ya. Dengan niat saya punya 1 gelang emas kami jual. Masya Allah. Sahabat Dasat, kita lanjut lagi di Gaspol. Gaspol memang. Hari ini sama-sama kita samakan semangat untuk Gaspol, memperbanyak amal dan pahala kita, terutama buat rekan-rekan sahabat Dasat yang usahanya ini berdagang nih. Apapun, menjadi pengusaha, pebisnis gitu ya. Jangan sampai berdagang tapi sampai begadang tanpa menghasilkan berkah. Karena tadi seperti yang disampaikan oleh Ustadz Dasat, boleh berusaha tapi tetap harus lillahi ta'ala dan harus memberikan manfaat buat orang banyak begitu ya. Jangan anti Bu. Silakan, masih fresh nih. Anda pesan potongnya. Ibu Jupri, Bu Jubedah, Ibu Rani, Bapak, mohon maaf, Ibu, Bapak. Lagi dagang. Lagi dagang? Iya. Kita lagi syuting di sini. Kenapa nih kebetulan? Kan Ibu ini lagi dagang apa? Dagang salad buah. Dagang salad buah. Boleh mau. Oh, ini coba ini apa namanya? Salad buah Jeng TJ. Ini kita lagi syuting Gaspol bersama Ustadz Dasat Latif. Tapi ini suami istri? Iya. Partner bisnis juga? Ya, kebetulan suami istri. Masya Allah. Gini, gimana kalau ibu sama bapak ikut aja ngobrol bareng sama kita sekaligus sama Ustadz Dasat? Baik, Boleh ya? siap. Bawa. Siapa tahu habis ngobrol ditinggalin buat kita semua di sini ya Bu ya. Salad buahnya, kasih tepuk tangan dong. Ini kalau boleh tahu, berdagang salad buah ini memang dari dulu atau mungkin karena satu situasi, mungkin karena pandemi atau gimana ceritanya bisa Jadi jualan salad buah ini? awalnya gini, saya kan ojek online. Sehari cuma dapat duit 40.000, 50.000. 30.000. Lalu punya anak kedua, masih numpang sama orang tua. Dan saya berpikir coba cari tambahan dagang. Ya. Saya untuk beli ini tuh modal tuh benar-benar nggak ada. Akhirnya saya berpikir, saya ingat punya uang tuh lagi ojek online tuh 200.000. Tadinya mau bayar SN, akhirnya buat modal ini gitu loh. Buat modal usaha salad buah, tujuannya buat sebenarnya usaha ini buat SNK. Tadi mau bayar SNK. Bayar pajak motor. Nekat juga. Beneran nekat sih. Iya. Tapi dari sekian banyak jenis usaha, kenapa salad buah yang dipilih? Ya, memang awalnya itu saya iseng-iseng lihat YouTube, saya jualan ke tetangga, ke teman-teman Buat cari saya, tambahan, cari tambahan, saya ngantar anak sekolah, saya jualan salad. Alhamdulillah pada suka dan alhamdulillah kita berniat juga jualan di online dan alhamdulillah Omsetnya terus naik. Gitu. Alhamdulillah. Jualan online Iya. juga. Iya. Alhamdulillah. Kalau boleh tahu ini udah berapa lama jualan salad buah Jeng TJ ini? Kita Dari awalnya sebelum pandemi, sebelum pandemi pertengahan 2019. 2019. Memang omset kita juga alhamdulillah lumayan ya Pak ya. Masuk pandemi PSBB itu kita sangat drop karena memang Ada pengaruhnya juga pengaruhnya ya? juga. Luar Tapi biasa. alhamdulillah karena kita jualannya salad buah dikonsumsi sama yang ingin meningkatkan imun tubuh ya khususnya. Jadi kita nggak pernah berpikir sampai semaju ini gitu ya. Tujuan awalnya buat menambah kebutuhan keluarga. Terus berjalannya waktu ketemu teman, ditawarkan jadi jackpreneur, terus jadi UMKM salah satu top seller Jakarta Barat, kenal temen, terus
diikut acara JJN itu Juragan Zaman Now, itu kita salah satu Juragan Zaman Now Ya. dan diinvestasi dengan Bapak Reno Barak langsung. Wih. Saya mau tanya, dulu waktu awal usaha kan cuma berdua nih. Sekarang udah ada berapa orang yang kerja buat Salad Buajeng TV? 3. Ada 3, Alhamdulillah. memberikan lapangan Iya. pekerjaan buat orang. Ya namanya usaha kan pasti tidak lepas dari perjuangan berdarah-darahnya. Kian perjuangan terberat saat menjalankan usaha ini di titik mana tuh? Pas ngontrak sendiri kita beli aset Januari, Februari, Maret PSBB. Waduh, terus gimana tuh? Omset turun, Omsetnya nggak turun pelan-pelan lagi, langsung ya, loncat. langsung loncat. Drop langsung. Iya, Drop. Itu ojek Dengan- online tuh sehari bisa 70 pesanan, saat PSBB itu cuma 1. Ibu gimana tuh? Saya yakin ada Allah yang bantu saya. Iya. Dengan niat saya punya 1 gelang emas, kami jual. Masya Allah, terus Bu? Kami jual, kita bilang sama suami, kita bangkit, kita bisa, ada Allah. Salat, Nah Usaha. setelah itu alhamdulillah. di luar pikiran pesanan ratusan. Ya. Sampai di endorse sama YouTuber, sampai salah satu artis beli, sampai di luar pikiran, sampai tahap sekarang saya ada di Metro TV. Ya, sampai dengan saat ini. Jadi sempet ngerasain di titik mau nyerah, Iya. tapi terus berjuang dan lillahi ta'ala, bahkan sampai menjual gelang ya. Gelang emas saya. Iya, tapi tuh ngomong-ngomong STNK motor udah dibayar belum? Udah. Alhamdulillah. Itu gelang udah balik belum? Udah gantinya? Masih nunggu dari Bapak ya? Waduh. Oke, Ustadz ada boleh tanggapan Pak Ustadz buat teman-teman kita ini sahabat dahsyat yang berdagang mengalami di titik nyerah tapi lillahi ta'ala akhirnya bisa bangkit. Yang waktu itu sebenarnya awalnya nekat Pak Ustadz untuk bayar pajak STNK dan sekarang udah bisa membuka lapangan pekerjaan buat orang lain. Ya, ujian berat bagi pedagang itu kejujuran. Ya, maka pelihara dengan baik, rawat dengan baik kejujuran itu. Kemudian yang kedua ujiannya adalah kesyukuran. Ya. Yang tadinya babak belur, alhamdulillah mulai naik. Nah Allah hanya minta syukuri. Kemudian yang ketiga, cara aplikatifnya, wujud nyata syukur itu adalah menjadi manfaat. Dalam arti berderma, sedekahkan, cari orang susah. Nah, di antara ada 3 sampai 7 pegawai itu lebih utama kasih mereka. Mereka kasih bonus karena mereka punya hak. Kalau pegawai merasa diperhatikan, diberikan insentif yang baik, maka dia merasa bukan sebagai pegawai tapi dia pemilik. Karena dia merasa pemilik, maka dia bekerja dengan sepenuh hati. Ya. Kemudian yang keempat, jaga kualitas barang. Jangan sampai karena sudah banyak orderan, akhirnya mengabaikan kualitas yang tadinya kualitasnya 10, karena ramai, akhirnya dia bilang yang penting tercukup orderan deh, yang penting terpenuhi. Kadangkala ada cobaan yang kelima, pasti ada cobaan. Salah satu cobaan itu adalah kesetiaan. Biasanya kalau suami sudah banyak orden, sudah banyak duit di tangan, macam-macam mikirnya. Maksudnya Pak Ustadz? Nah itu tuh ya kan, nah, mulai macam-macam, ya. Lambat laun, mulai kesetiaan hilang. Dan yang keenam, kalau boleh berwasiat, ibu setelah makin sibuk, jangan sampai mengabaikan tugas sebagai istri dan tugas sebagai ibu dari anak-anaknya. Insya Allah usaha berkah. Bukan cuma bergadang, tapi bergadang yang bermanfaat. Mantap, dahsyat sekali. Baik, buat rekan-rekan lain, sahabat dahsyat yang lagi menyaksikan nih malam hari ini nih, apa tips atau mungkin motivasi buat yang sedang berusaha, yang mungkin ada di titik hampir nyerah atau mungkin masih kebingungan mau usaha apa? Dari Ibu dan kemudian ke Bapak. Ya. Tips dari saya khususnya untuk para UMKM, ibu-ibu, emak-emak seluruh Indonesia yang ada di Indonesia khususnya, jangan patah semangat, disiplin, tetap berusaha, dan jangan lupa selalu bersyukur dan selalu meminta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Karena pegangan kita satu, Allah Subhanahu Wa Taala. Itu. Ya, Bapak. Dari saya, anak panah kalau mau meluncur menuju titik tujuan, itu harus ditarik. Ditariknya agak lama supaya apa? Supaya sampai di titik tujuan. Melesat. Setelah itu berserah, bersyukur, biar angin yang menentukan anak panah itu tertuju di tempat yang
Jadi ketika kita mundur, jangan berkata kita gagal. Yap. Mundur untuk meloncat lebih tinggi. Bola kalau mau tinggi dibanting dulu, baru tinggi. Kalau dilepas dia nggak akan tinggi. Gitu. Artinya kalau kita jatuh, jangan langsung shock, berhenti, tapi coba lagi seperti yang sudah saya alami. Untuk bangkit ya, luar biasa. Baik, terima kasih Salat Buah Jeung TJ. Ibu, Bapak, mudah-mudahan sukses, selalu berkah dan memberikan kebahagiaan buat orang lain. Dan setelah ini kita akan lanjutkan untuk bahas tema kita, berdagang jangan cuma begadang, tentunya hanya di Gaspol. Maka orang yang mampu menahan dirinya, mengendalikan dirinya dari praktek-praktek subhat, itulah yang disebut berdagang dengan penuh kemerdekaan. Begadang dia berdagang, tapi dagangnya lillahi ta'ala. Insya Allah kata lagu, berakit-rakit dahulu, berenang-renang ke tepian, sakit-sakit dahulu, susah-susah dahulu, lalu kemudian tetap susah. Terima kasih pemirsa, sahabat dahsyat, Anda masih bersama kami tentunya di Gaspol. Gaspol memang. Seperti janji kami, di segmen ini kita akan berikan kesempatan sahabat dahsyat yang hadir di studio untuk bertanya. Silakan yang mau bertanya berkaitan dengan tema kita yaitu berdagang jangan cuma begadang, boleh angkat tangannya. Saya menjalankan usaha ini udah cukup lama, tapi perkembangannya itu tidak ada gitu, malah banyak pengeluarannya gitu loh Pak Ustadz. Ada rasa kesel juga, sedih juga Pak, campur gitu kan. Jadi gimana Pak cara untuk mengatasi ini semua Pak? Mohon pencerahannya Pak Ustadz. Siap, terima kasih. Tahan dulu Pak Ustadz, kita akan berikan kesempatan berikutnya untuk penanya kedua. Silakan, ada yang mau bertanya kalau sebelah kanan. Kalau yang namanya usaha kecil itu kan ributnya modal Ustadz. Nah, ketika ada kawan atau sahabat ingin menanam modal pada usaha kita dengan perjanjian bagi hasil. Dia pemilik modal nanti minta hasil sekian persen. Kalau seperti itu nanti kita masuk kategori riba atau tidak Ustadz? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita tepuk tangan dulu dong buat pertanyaan-pertanyaan yang dahsyat sekali Pak Ustadz. Pertanyaan pertama, saya mau bertanya dulu. Ibu-ibu pernah punya baby? Pernah punya bayi? Pernah. Kalau ibu nih lagi masak, goreng-goreng, bayinya nangis. Kan ada dua tipenya tuh. Tengok, tetap masak. Biasa. Ibu lari apa enggak? Enggak kan? Tetap asik dengan nanunya kan? Dengan gorengannya. Betul. Tapi coba kalau tipe kedua. Kenapa kau enggak? Kenapa kau enggak? Iya kan? Iya. Berarti kalau ada dagang, kok enggak untung-untung, ngeak-ngeaknya salah. Kurang kreatif. Ibu tetap fokus saja di sini. Tapi coba kalau dia kreatif, kenapa kau ya? Maka berdagangnya ibu perlu koreksi. Maka lebih baik sangka baik. Sangka baik. Sangka baiknya apa? Oh, barangkali cara dagang saya, manajemen pemasarannya tidak baik. Tetap sangka baik. Allah lagi menguji kesabaran. Allah lagi menguji kesabaran. Tapi saya sudah sabar Ustadz. Berapa lama ibu sabar? Nabi Adam alaihissalam berdoa dan berupaya supaya dipertemukan dengan Siti Hawa ketika sudah diusir dari surga. Berapa lama baru Allah kabulkan doanya Bu? 200 tahun. Masya Allah. Coba. Nabi Zakaria minta anak. Berupaya, berikhtiar. Berapa lama baru Allah kabulkan? Sejak usia 21 tahun baru Allah kabulkan saat usia 80 tahun. Itu Nabi dan Rasul. Apalagi kita ini yang banyak dosa. Maka dibutuhkan kesabaran. Kalau bekerjanya lillahi ta'ala, ruginya jadi amal. Capeknya jadi amal. Keringatnya jadi amal. Semua akan jadi amal. Karena jihad itu ibu salah satu diantaranya cari nafkah. Cuma setan tidak akan biarkan ibu dapat pahala.
Maka dibiarkannya dia lawan ibu apa? Dia goda, "Bu, capek, ngapain kau? Berhenti sudah kau sholat. Berhenti kau sholat, suamimu enak-enak baring di rumah." Berhenti, itu bisikan setan. Maka ketika muncul rasa lelah, ketika muncul rasa jengkel, cara melawannya istighfar. Astagfirullahaladzim. Dahsyat sekali. Untuk pertanyaan kedua, Pak. Yang kedua, nah, ada yang menawarkan data-data bantuan, apalagi dia minta jaminan, Ustadz. Hati-hati. Kehati-hatian harus perlu. Misal ada saya punya kawan, datang investor, dia kasih, saya bantu kau sekian ratus juta, tapi jaminannya saya pegang sertifikat motormu, sertifikat rumahmu saya pegang. Akhirnya dagang, kena ujian. Tidak untung-untung, malah rugi. Akhirnya apa? Jaminannya diambil, untung sudah tidak dapat, rumahnya lepas. Maka ketika ada yang menawarkan bantuan, yang pertama ibu harus lakukan kehati-hatian. Yang kedua, tahu siapa dia. Ya, jangan mentang-mentang kita lihat udah tambah modal banyak, ibu tergiur tanpa hati-hati melihat siapa dia, apa maksudnya. Ya, yang berikutnya mempelajari lebih detail dan tertulis. Ya, pokok-pokok perjanjian harus tertulis, ibu, karena sudah melibatkan dua orang. Maka bernegara harus taat aturan negara, yang salah satu diantaranya setiap ada kerjasama sebaiknya ada akte notaris kalau saya tidak salah, ya. Libatkan mereka supaya apa? Ibu bekerja terjamin dari segi hukum positif atau hukum berniaga di Republik Indonesia, ya. Dasar sekali. Ibu, pas. Oke. Pak Ustadz, tadi kan di awal Pak Ustadz sempat membahas mengenai riba. Boleh jelasin ke kita nggak Pak Ustadz? Riba memang haram, tapi pelaksanaannya, klasifikasi riba itu yang seperti apa Pak Ustadz? Jadi wa ahallallahu bai'a wa harramar riba. Allah halalkan jual beli, Allah haramkan riba. Riba diantaranya, satu diantaranya adalah menipu. Pokoknya kalau ada dalam dagang itu menipu, itu pasti riba. Contoh, lain dikasih contohnya, lain yang diberikan. Oh ini bagus, ini contohnya nih. Begitu dibungkus, lainnya dibungkus. Itu sudah tipu muslihat namanya. Kalau ibu berdagang, sudah praktek-praktek riba yang ibu lakukan, maka untung bisa kita capai. Tapi demi Allah hilang berkahnya. Kalau sudah hilang berkahnya, maka yang masuk ke dalam tubuh kita, membentuk darah daging kita, membentuk gen kita, maka gen ataupun keturunan yang kita lahirkan selalu nantinya akan berpikir yang haram-haram. Maka itu Allah minta. Jauhkan. Dalam Islam, jangankan yang haram, yang halal aja kita mampu tahan. Saya kasih contoh paling konkret. Ibu kan sering puasa tuh ibu ya. Puasa Ramadan, puasa Senin Kamis, puasa Zulhijjah, puasa Muharram. Ya kan? Nah ibu, nasi halal atau haram? Halal. Air putih halal atau haram? Halal. Tapi saat puasa siang hari halal atau haram? Haram. Kenapa? Belum saatnya. Jadi puasa itu intinya pengendalian diri. Saya mau berdagang, tapi saya harus pengendalian diri saya. Ini salah caranya, ini haram caranya. Maka orang yang mampu menahan dirinya, mengendalikan dirinya dari praktek-praktek subhat. Subhat itu samar-samar antara halal dengan haram. Kalau dia berhasil menjaga dan mengendalikan dirinya dari sahwat-sahwat yang haram itu, yang subhat-subhat itu yang disebut berdagang dengan penuh kemerdekaan. Merdeka dari hal-hal yang haram. Dan kalau dia berdagangnya halal, berdagangnya tidak menghalalkan segala cara, maka dia tentram hatinya. Dahsyat sekali. Baik, Pak Ustadz, untuk menutup pembahasan kita hari ini, bagaimana petuah dari Ustadz supaya kita bisa berdagang bukan cuma begadang? Ya, begadang jangan begadang kalau tiada artinya. Begadang boleh saja kalau ada perlunya. Begadangnya ada manfaat. Begadangnya cari nafkah. Untuk apa? Anak saya bisa sekolah. Untuk apa? Anak saya bisa melanjutkan pendidikannya. Perlu kesabaran. Berpuluh-puluh tahun tuh sabarnya. Apa hasilnya? Hasilnya anaknya menjadi seperti saya sekarang. Alhamdulillah, apa hasilnya? Saya bisa ajak umroh. Ya, memenuhi kebutuhannya. Saya bilang dalam hati saya janji kewajiban saya adalah membuat ibu saya tenang di usia senjanya dan memenuhi segala kebutuhan yang diinginkan. Itu kewajiban saya. Kenapa? Ibu saya dulu menderita membesarkan saya. Begadang dia berdagang, tapi dagangnya lillahi ta'ala. Insya Allah kata lagu, berakit-rakit dahulu
Berenang-renang ke tepian, sakit-sakit dahulu, susah-susah dahulu, lalu kemudian tetap susah. Insya Allah, kalau berdagangnya lillahi ta'ala, maka itulah pedagang yang merdeka. Merdeka dari azab dunia dan azab akhirat kelak. Insya Allah. Insya Allah, dahsyat sekali. Baik, terima kasih banyak Ustadz Dasat atas petuah-petuahnya. Akhir kata, saya Bayu Oktara, Ustadz Dasat Latif, dan seluruh kru yang bertugas mohon pamit. Terima kasih atas segala perhatiannya. Kita ketemu lagi tentunya di episode berikutnya hanya di Gaspol. Gaspol memang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.